Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau memang guruku, wahai Tuhan, wahai Allah, ada di jalan yang benar, yaitu si rahib itu, maka selamatkanlah kami dari gangguan si ular tersebut. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih rumah tangga dengan kitab yang dibaca, yaitu kitab Al-Miftah Liba bin Nikah yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Namun sebelum kita melanjutkan kajian, seperti biasa saya ingin bercerita. Kisah ini tentang seorang pemuda yang teguh mempertahankan imannya walaupun nyawa jadi taruhannya. Ini yang perlu kita garis bawahi, adalah teguh mempertahankan keimanan, bukan teguh mempertahankan jabatan. Artinya kita akan bercerita tentang seorang pemuda yang sangat kuat mempertahankan keimanannya, tidak goyah sedikit pun, walaupun taruhannya adalah nyawa. Dan memang pada akhirnya si pemuda ini pun mati, tapi kematiannya tidak sia-sia. Karena kematiannya itu akhirnya ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang masuk Islam. Jadi matinya tidak sia-sia. Bagaimana kisahnya? Pertama, kisah ini disebutkan di dalam Sahih Muslim, nomor hadis 3005, atau bisa juga dilihat di dalam kitab-kitab tafsir, baik tafsir klasik atau tafsir kontemporer. Salah satunya yang kontemporer adalah tafsir Al-Munir yang dikarang oleh almarhum Syekh Wahbah Az-Zuhaili ketika menafsirkan surat Al-Buruj. Kisah ini ada di negara Yaman, di satu daerah yang bernama Najran. Al-kisah di sana ada seorang raja yang otoriter, diktator, raja yang sangat zolim, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Si raja ini memiliki seorang penyihir yang sudah tua. Kata si penyihir ini, wahai raja, kolotna kos Pak Haji merendah kurang lebih dah. Wahai raja, aku ini sudah tua dan sebentar lagi meninggal dunia, dan aku ingin mewariskan seluruh ilmu sihirku kepada seseorang. Tolong carikan anak muda yang cerdas untuk aku wariskan seluruh ilmu sihirku. Akhirnya singkat cerita, si raja pun mencari pemuda yang sangat cerdas. Kemudian pemuda tersebut diperintahkan untuk belajar kepada si penyihir. Akhirnya si pemuda itu setiap hari berangkat dari rumahnya menuju tukang sihir. Untuk apa? Untuk mempelajari sihirnya. Namun di satu hari si pemuda ini melewati seorang rahib yang sedang mengajar. Rahib ini kalau bahasa kitanya ya ulama, ustadz, kiai, sedang mengajar. Maka dengan penasaran si pemuda ini
dia mampir ke majelis taklimnya dan mendengarkan kisah atau mendengarkan ucapan dari si rahib tersebut, dan si pemuda itu pun merasa kagum dengan nasihat-nasihat dan ucapannya. Akhirnya setiap hari sebelum dia berangkat belajar sihir, dia pun mampir kepada si rahib tersebut. Untuk apa? Untuk mendengarkan nasihat dan mendengarkan tentang tauhid dan ma'rifat kepada Allah. Jadi yang dipelajari itu dua, ilmu hitam dan ilmu putih ya. Ilmu hitamnya ilmu apa? Sihir. Ilmu putihnya ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, ilmu mengenal tentang Allah. Nah, satu ketika si pemuda ini pun dipukul oleh si penyihir. Kenapa? Karena datangnya telat, bahkan selalu telat. Kemudian keesokan harinya si pemuda ini mengadu kepada si rahib tersebut. Wahai rahib, kemarin aku dipukul oleh si rahib karena datang selalu telat. Kemudian si rahib ini mengatakan, wahai pemuda, engkau bilang saja kepada si rahib, engkau bilang saja kepada si penyihir bahwasanya engkau datang terlambat karena engkau masih memiliki urusan dengan keluargamu. Dan nanti ketika keluargamu mengatakan kenapa engkau terlambat, engkau katakan bahwasanya engkau memiliki urusan dengan si tukang sihir. Kira-kira ini bohong atau enggak? Wah, kok rahib, ulama, ahli tauhid kok ngajarin bohong? Kira-kira bagaimana tuh? Lihat di dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Kisah itu kan ada di dalam Sahih Muslim. Nah, Sahih Muslim ada syarahnya, yaitu Al-Minhaj yang dikarang oleh Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi apa? Boleh berbohong untuk menyelamatkan diri. Ya. Bahkan bukan cuman boleh berbohong untuk menyelamatkan diri, boleh berpura-pura murtad untuk menyelamatkan diri. Ya. Seperti Ammar bin Yasir, sahabat Nabi SAW, beliau dipaksa untuk murtad. Pilihannya dua, kalau enggak murtad mati. Akhirnya Ammar pun pura-pura murtad. Nah, kemudian Ammar datang kepada Rasulullah menangis, wahai Rasulullah, halaka Ammar, Ammar celaka, Ammar sudah murtad. Kata Rasul, hai Ammar, jangan terburu-buru, ceritakan dulu kronologinya. Ammar pun menceritakan pada Nabi bahwasanya ayahnya itu telah dibunuh karena tidak mau murtad. Nah, ketika Ammar hendak dibunuh, maka Ammar pun berpura-pura murtad. Ya Rasulullah, Ammar sudah murtad. Kemudian turun surat An-Nahl ayat 106. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Orang yang murtad akan mendapatkan azab yang pedih, kecuali orang yang murtadnya dalam keadaan terpaksa. Wahai Ammar, apakah engkau terpaksa? Iya wahai Rasul, aku terpaksa. Maka kata Rasul, sungguh engkau adalah orang yang beriman. Artinya apa? Artinya kalau dipaksa untuk murtad, kemudian dia apa? Pura-pura murtad, maka dia masih dikatakan sebagai mukmin, orang yang beriman. Ya. Apalagi cuman sekedar bohong untuk menyelamatkan dirinya, itu boleh, tidak jadi masalah. Atau bohong untuk kemaslahatan, boleh nggak? Boleh. Istri nanya, bang mau kemana? Mau, bilangnya mau apa? Dipanggil bos, padahal mau ngaji. Nah, bohong nggak? Tapi boleh nggak? Boleh. Jadi kalau bohongnya buat ngaji, boleh. Kenapa? Karena kemaslahatan. Tapi kalau bohongnya untuk keluar sama cewek lain, reka mana? Pecel lele. Beli pecel lele neng. Oh gitunya. Wah, janjian sama tukang pecel lele.
Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kita kembali bahwa ternyata berbohong untuk kemaslahatan atau bahkan untuk keselamatan itu boleh. Akhirnya si pemuda ini pun dia tidak pernah dimarahi lagi oleh si tukang sihir tersebut. Nah, satu ketika ada seekor ular besar yang berada di tengah jalan sehingga orang-orang tidak bisa melewati jalan tersebut. Kemudian si pemuda ini mengambil batu dan melemparkannya ke ular tersebut sambil membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau memang guruku, wahai Tuhan, wahai Allah, ada di jalan yang benar, yaitu si rahib itu, maka selamatkanlah kami dari gangguan si ular tersebut. Ketika dilempar, terkena ular, akhirnya ular pun mati. Oh, mulai terkenal tuh si pemuda tuh di kalangan masyarakat. Wah, ini ada pemuda yang bisa membunuh seekor ular besar hanya dengan satu lemparan saja. Mulai terkenal, mulai wangi namanya. Kemudian si pemuda tersebut melapor kepada gurunya, wahai rahib, kemarin ada ular yang sangat besar yang tidak bisa dibunuh oleh siapapun. Tapi ketika aku melempar batu dengan membaca bismillah, dengan menyebut Tuhanmu, maka ular tersebut pun mati. Apa kata gurunya? Gurunya si rahib ini mengatakan, wahai anak muda, laka sya'nun azim. Engkau itu memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Aku sudah melihat itu sekarang. Tapi hati-hati wahai pemuda, sebentar lagi engkau akan mendapatkan ujian dari Allah. Karena semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin besar juga ujiannya. Ya, kalau imannya itu masih kelas teri, ujiannya paling apa? Ya apa? Nyeri huntu paling itunya. Sakit pinggang, apalagi sakit mata, ada yang sakit mata. Nepa ya. Tapi kalau seandainya imannya tinggi, imannya besar, semakin besar juga godaannya. Godaan yang bisa merusak rumah tangganya, godaan yang bisa merusak anak-anaknya, godaan yang bisa merusak kehidupannya. Hati-hati, Pak. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin besar juga godaannya. Semakin banyak hartanya, sama, semakin banyak godaannya. Semakin ganteng, otoy, iya, makin banyak juga godaannya. Otoy sama Aliando ini 11-12 sebetulnya, ya. Nah, jadi seperti itu. Inilah yang dipesankan oleh gurunya rahib, wahai anak muda, semakin tinggi keimananmu, semakin tinggi ma'rifatmu kepada Allah, maka semakin besar juga ujiannya. Akhirnya betul, ketika si pemuda ini semakin beranjak dewasa, menjadi pemuda yang semakin tampan, semakin disegani, semakin dihormati, dan semakin banyak kelebihan-kelebihan yang Allah tampakkan lewat si pemuda ini. Orang sakit berobat nggak sembuh-sembuh, sama si pemuda cuman disentuh saja sembuh. Orang gila disentuh sadar. Orang buta didoain bisa ngelihat. Akhirnya terkenal tuh, ya, si pemuda dengan segala kelebihannya. Tapi ketika itu masyarakat menganggap kelebihan itu adalah sihir. Wah, ini ilmu si tukang sihir sudah turun semua ini kepada si pemuda. Akhirnya ada salah satu pejabat negara, dan ini merupakan sahabatnya si raja. Si raja tadi raja yang apa? Zolim, bahkan dia mengaku Tuhan. Nah, ini sahabatnya buta. Akhirnya sahabatnya si raja ini atau pejabat ini, dia datang kepada si pemuda dan meminta untuk disembuhkan matanya.
Hei pemuda, aku dengar engkau memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Tolong sembuhkan aku dari kebutaan ini. Kata si pemuda, wahai pejabat, sesungguhnya apapun atas diriku, semua ini merupakan pemberian Allah. Siapa itu Allah? Allah adalah Tuhanku. Kalau engkau mau beriman kepadanya, aku akan berdoa kepada Allah agar dia memberikan kesembuhan untukmu. Akhirnya si pejabat ini pun beriman kepada Allah. Setelah beriman, akhirnya si pemuda tersebut pun berdoa kepada Allah, dan seketika itu pula Allah memberikan kesembuhan kepada pejabat itu. Akhirnya dia pun bisa melihat. Akhirnya si pejabat itu pun bertemu dengan sahabatnya, si raja yang zalim. Si raja bertanya, hei sahabatku, mengapa engkau sekarang bisa melihat? Siapa yang menyembuhkanmu? Kata si sahabatnya ini, yang menyembuhkanku adalah Allah. Loh, siapa Allah? Allah adalah Tuhanku dan juga Tuhanmu. Awarabbun ghairi, apakah ada Tuhan selainku? Wah, engkau sudah murtad ini, sudah kacau engkau. Ikut siapa? Aku ikut si pemuda yang menyembuhkan mataku. Wah. Akhirnya apa? Dipanggillah si pemuda. Hei pemuda, datang kau ke istana. Diinterogasi, siapa Allah? Allah Tuhanku dan Tuhanmu, kata si pemuda. Dapat dari mana kau ilmu ini? Aku dapat dari seorang rahib. Panggil si rahib. Akhirnya tiga-tiganya ngumpul di mana? Di istana. Ditanyalah si pejabat, hei pejabat, diancam, kalau engkau tidak mau kembali pada ajaranmu yang dulu, maka aku akan eksekusi mati engkau. Kata si pejabat, lebih baik aku mati dan mempertahankan keimananku. Dieksekusi, mati. Kemudian yang kedua si rahib, rahib, kalau engkau tidak kembali pada ajaran yang dulu, akan aku eksekusi mati engkau. Kata si rahib, lebih baik kau eksekusi aku, lebih baik aku mati mempertahankan keimanan. Dieksekusi, mati. Yang ketiga si pemuda, hei pemuda, kalau engkau kembali pada ajaran yang lama, akan aku bebaskan engkau, tapi kalau tidak, aku akan eksekusi seperti dua orang yang tadi. Kata si pemuda, wahai raja, kalau engkau mau mengeksekusiku, silahkan, bunuh saja aku. Oh, jadi engkau menantang? Iya. Wahai para prajuritku, bawa si pemuda ini ke atas gunung. Kalau selama perjalanan dia kembali kepada ajaran kita, maka lepaskan. Tapi kalau seandainya sampai puncak gunung dia masih mempertahankan keyakinannya, maka eksekusi, bunuh dia, lempar dari atas jurang. Jadi sebetulnya si raja ini masih sayang sama si pemuda ini kan, karena dia kan satu-satunya penerus ya dari si penyihir yang tadi. Makanya tidak langsung dieksekusi, dikasih waktu, bawa ke atas gunung. Kalau selama perjalanan dia berubah pikiran, lepaskan. Tapi kalau dia kekeh dengan keyakinannya, lemparkan dari jurang. Akhirnya ketika dibawa ke atas gunung yang sangat tinggi dan jurang yang sangat dalam, si pemuda ini berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dengan caramu. Tuh, si pemuda berdoa meminta keselamatan kepada Allah, tapi caranya cara siapa? Cara Allah. Sama kita kalau meminta sesuatu kepada Allah, minta saja, caranya jangan kita yang menentukan, biar Allah yang menentukan. Ya Allah, berilah saya rezeki yang besar. Ya, itu tanah enggak laku-laku ya Allah, jadikanlah tanah itulah laku. Ya, karena ini harganya enggak main-main. Berapa digit tuh kalau miliaran itu? Wah, harganya luar biasa ini ya Allah. Ya sudah, kalau kita mau minta rezeki kepada Allah, minta saja, jangan menentukan caranya. Mau kata Allah dengan cara gusuran, mau dengan cara yang lainnya, itu cara Allah dah. Minta. Sama nih anak-anak muda, minta jodoh, jangan ditentuin. Ya,
Udah, minta jodoh kepada Allah. Caranya terserah Allah. Mau ketemu pas kondangan, mau ketemu pas ya, jadi si pemuda ini menyerahkan pada Allah, ya Allah, aku meminta keselamatan, tapi caranya terserah Engkau. Akhirnya tiba-tiba gunung pun bergetar, gempa bumi besar terjadi. Tidak ada yang selamat ketika itu kecuali si pemuda. Prajurit-prajurit yang akan mengeksekusi semuanya mati. Akhirnya si pemuda pun datang pada raja. Kata raja, hei pemuda, mana prajurit-prajuritku? Kata si pemuda, wahai raja, tadi terjadi guncangan besar yang menewaskan prajurit-prajuritmu. Tidak ada yang selamat kecuali aku. Akhirnya kirim prajurit yang lain. Hei prajurit, bawa si anak muda ini ke tengah laut, tenggelamkan dia. Akhirnya dibawa oleh prajurit-prajuritnya ke tengah laut. Lalu si pemuda berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dengan caramu. Lagi-lagi dia menyerahkan caranya kepada Allah. Sama kalau kita ingin lepas dari kesulitan, doa saja sama Allah. Ya Allah yang maha penyelamat, ya Allah yang maha lembut, selamatkanlah aku dari musibah dengan caramu, bukan cara yang aku inginkan, bukan cara yang aku fikirkan. Intinya kita serahkan pada Allah seperti si pemuda tadi. Ya Allah, selamatkanlah aku dengan caramu. Akhirnya apa? Terjadi badai yang sangat besar di tengah laut. Semuanya mati kecuali si pemuda. Akhirnya si pemuda ini datang lagi ke raja. Kata raja, geuning sia teu pae-pae sih. Het ku aing geus dibawa ka gunung, dibawa ke tengah laut, geuning teu pae-pae. Akhirnya kata si pemuda ini, wahai raja, satu-satunya cara untuk membunuhku adalah engkau mengumpulkan rakyat, kemudian mensalibku di atas pelepah pohon, lalu engkau mengambil busur yang ada di busur yang busur milikku, kemudian engkau panah aku tepat di pelipisku dengan membaca Bismillahirrabbilgulam. Dengan nama Allah Tuhan si pemuda ini, niscaya engkau akan membunuhku. Karena obsesinya si raja ini ingin membunuh si pemuda, dan memang kebenciannya sudah memuncak. Akhirnya apa? Dia menyetujui, kumpulkan rakyat, dikumpulkan semuanya. Kemudian salib si pemuda, disalib di atas pelepah pohon yang sangat tinggi. Kemudian si raja pun mengambil busur panah dan memanahkannya tepat di pelipis. Sebelum memanah, si raja mengatakan apa? Bismillahirrabbilgulam. Dengan nama Allah, Tuhan si pemuda ini. Akhirnya panah melesat menusuk pelipisnya. Tidak lama si pemuda tersebut pun meninggal dunia. Nah, satu hal yang tidak disadari oleh si raja, ternyata ucapan si raja ini membuat warga-warga yang menyaksikan semuanya beriman kepada Allah dan meninggalkan ajaran-ajaran kesyirikan. Kata warga, kata masyarakat, ini si pemuda dengan berbagai macam cara dibunuh oleh si raja, tapi nggak mati-mati. Tapi begitu si raja menyebut nama Allah, nama Tuhan si pemuda ini, maka dia pun berarti yang menghidupkan dan yang mematikan adalah Tuhan si pemuda ini. Akhirnya masyarakat pun beriman. Itu di dalam tafsir Munir ya disebutkan sampai ada puluhan ribu ya, sampai 70 ribu rakyat yang menyaksikan saat itu, semuanya beriman. Si raja setelah rakyat kompak bersyahadat dalam satu tempat dalam satu waktu, dia merasa kecolongan. Waduh, dikerjain saya ini sama si pemuda ya. Ternyata ini ada program yang terselubung, Islamisasi massal ini namanya. Ya, akhirnya
masuk agama tauhid semuanya. Lalu si pemuda mengancam, si raja mengancam, hei rakyatku, kalau kalian tidak kembali pada ajaran yang dulu dan tidak mau meninggalkan ajaran si pemuda ini, maka akan aku bunuh kalian semua. Akhirnya rakyat pun kompak, semuanya apa? Semuanya lebih memilih mati dengan membawa iman. Akhirnya digali parit yang sangat besar dan dinyalakan api di dalamnya. Hei rakyatku, ya, cuman dua pilihannya. Aku yang akan melempar kalian ke sana atau kalian melemparkan diri kalian sendiri. Akhirnya mereka pun berbondong-bondong melemparkan diri sendiri, lompat ke parit yang sangat dalam yang sudah dipenuhi oleh api. Kemudian ada si ibu yang memiliki bayi. Si ibu ini ragu-ragu untuk melompat. Kenapa? Karena dia memiliki seorang bayi. Kemudian yang tidak disadari adalah ternyata si bayi itu berbicara. Si bayi yang kecil yang mungkin belum bisa bicara, tapi tiba-tiba dia bisa berbicara. Wah ibuku, jangan kau ragu terhadap ajaran ini. Ini ajaran yang benar, ini ajaran tauhid. Melompatlah engkau akan mati bersamaku untuk mempertahankan iman. Si ibunya dikuatkan oleh anak kecil. Akhirnya si ibu pun melompat dan akhirnya semuanya mati. Itulah yang disebut dengan kisah Ashabul Ukhdud. Ya, Ashabul apa, surat Al-Buruj itu ayatnya. An-nari zatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina. Itu kisah tentang Ashabul Ukhdud. Seorang pemuda yang teguh mempertahankan keimanannya walaupun taruhannya adalah nyawa. Bahkan dengan keteguhannya itu dan pengorbanannya itu, sehingga seluruh rakyat pun mereka masuk kepada agama tauhid. Jadi sebetulnya Islam ya, cuman kan sebelum Nabi Muhammad, Islam ini belum jadi nama. Yang disebut ya agama tauhid gitu ya. Agama tauhid. Di Al-Qur'an ada tuh tentang Nabi Ibrahim, wa ana awwalul muslimin gitu ya. Nabi Ibrahim mengatakan saya orang muslim. Nah, walaupun belum memproklamirkan bahwasanya nama agamanya adalah agama Islam. Nah, jadi seperti itu ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu kisah tentang seorang pemuda yang teguh mempertahankan keimanan walaupun taruhannya nyawa. Kalau kita nak mempertahankan iman, ya kita mah taruhannya bukan nyawa, Pak. Ya paling taruhannya apa? Duit, jabatan, cewek. Ya kita mah godaannya kecil lah. Dan mudah-mudahan kita bisa melewati itu semua. Ya, iya. Amin ya rabbal alamin. Makanya apapun godaannya jangan pernah kita menggadaikan iman kita. Ya. Bagaimana contohnya menggadaikan iman? Ya kayak kemarin aja pemilihan bupati. Pemilihan naon teh sebelum bupati teh? Pejabat-pejabat teh caleg. Ya kan banyak orang yang menggadaikan keimanannya dengan apa? Dengan sepucuk amplop yang paling isinya 20.000, 50.000, digoda sama 20.000 aja, ya iman udah goyah, apalagi diancam mati ntar, beneran murtad itu Bapak. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.